Tahun ini, 2025, Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Merdeka, sebuah kata yang dulu begitu mahal, begitu didambakan, bahkan lebih berharga dari nyawa itu sendiri. Tapi coba lihat sekeliling kita hari ini. Ada senyum yang terlihat, tapi di baliknya tersimpan keluh kesah. Ada tangan yang saling berjabat, tapi hati kadang masih penuh curiga. Kita sering berbeda pendapat, bahkan saling curiga. Seperti lupa bahwa kita semua sebenarnya sedang berlayar menggunakan kapal yang sama. Kapal yang berlayar melewati ombak dan badai. Dan jika kapal ini tenggelam, semua penumpangnya tanpa kecuali akan ikut tenggelam. Setiap 17 Agustus, aku selalu teringat cerita kakekku. Ia tidak pernah bosan mengulang kisah yang ia alami sendiri, meski matanya selalu berkaca-kaca setiap kali mengucapkannya. "Nak," katanya suatu malam, "kamu tahu, dulu kemerdekaan ini dibayar dengan darah. Darah orang-orang yang bahkan tak sempat melihat negeri ini benar-benar merdeka." Aku terdiam. Ia bercerita tentang perjuangan sebelum proklamasi dibacakan 17 Agustus 1945. Sebelum bendera merah putih dikibarkan. Pemuda-pemuda berusia belasan tahun yang seharusnya bermain layangan, malah berlari di jalan tanah, menembus hujan peluru hanya bermodalkan bambu runcing. Di sudut desa, ibu-ibu memasak di dapur reot, membungkus nasi menggunakan daun pisang, lalu diam-diam mengirimkannya ke garis depan. Petani tak lagi mencangkul sawah karena sibuk menggali lubang perlindungan untuk para pejuang. Guru yang biasanya mengajar menulis pesan rahasia di sobekan kertas kecil agar strategi perlawanan bisa disampaikan. "Nak," kata kakekku lagi, "mereka tahu nyawa mungkin jadi harga yang harus dibayar. Tapi mereka rela, karena yang mereka perjuangkan adalah masa depanmu." Di saat itulah aku paham, kemerdekaan ini bukan hadiah yang tiba-tiba jatuh dari langit, melainkan warisan yang lahir dari penderitaan, rasa lapar, tangis, dan pertumpahan darah. Tak sedikit nyawa yang hilang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Namun, 80 tahun setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, perjuangan belum selesai. Musuh kita mungkin bukan lagi penjajah berseragam asing, tapi kemiskinan, ketidakadilan, kebohongan, dan perpecahan. Kita lihat berita setiap hari, orang saling hujat hanya karena berbeda pilihan. Saudara lupa saling menyapa karena masalah sepele. Kita mudah terpecah, lupa bahwa kekuatan kita ada pada persatuan. "Nak," pesan kakekku terakhir kali, "jangan biarkan bangsa ini hancur oleh ego dan keserakahan dari dalam." Aku bermimpi di ulang tahun Indonesia yang ke-100 tahun, tak ada lagi orang tua yang mengorbankan makan demi menyekolahkan anaknya. Tak ada lagi perpecahan karena berbeda pilihan. Aku ingin melihat desa-desa yang makmur, kota-kota yang maju tapi tetap ramah, anak-anak yang bisa sekolah tanpa takut biaya, petani yang bangga dengan hasil panennya, nelayan yang tak lagi khawatir kapalnya karam karena peralatan modern telah membantu mereka. Aku ingin di hari itu, kita semua berkumpul di bawah bendera merah putih yang berkibar megah. Bukan hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga bersyukur bahwa kita berhasil menjaga janji para pejuang. Kemerdekaan bukan sekadar warisan, melainkan janji yang dimulai dari darah para pejuang dan harus kita teruskan dengan hati yang bersatu. Jika mereka rela mati untuk kita, apa alasan kita untuk tidak hidup demi bangsa ini? Hari ini mungkin kita berbeda pandangan, tapi besok kita harus tetap berdiri sebagai satu bangsa. Karena merah putih di dadamu
adalah warna yang sama dengan yang ada di dadaku. Satu pesan untuk Pak Presiden Prabowo Subianto. Mohon bersihkan, basmi sampai tak tersisa para koruptor di negeri ini. Ingatlah, kami rakyat Indonesia bersamamu untuk kesejahteraan kita semua. Sejarah akan mencatat semua tindakanmu, Pak Presiden. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka untuk semua.